Shalom teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini kita? Luar biasa. Puji Tuhan. Pagi hari ini keluarga kita mau mengajak teman-teman untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian, Bapakku datang padamu. Pagi hari ini kami bersyukur atas kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Mari Tuhan senantiasa Engkau yang melindungi kami dengan kesehatan, berkat kemurahan-Mu, kepandaian Roh Kudus-Mu yang takut akan Engkau dan senantiasa berada di dalam diri kami. Tuhan, kami mau memulai ibadah, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap kami memperoleh berkat yang luar biasa daripada Engkau. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Semangat ya hari ini. Semangat. Kita semangat gak? Semangat. Kita mau bangkit berdiri yuk. Ayo kita mau bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan happy ya happy ya.
semuanya. Kita akan tetap sikap doa. Kita mau terima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita naikkan sebuah pujian seperti Samuel kecil. Jadikan kami Tuhan seperti hamba-Mu Samuel yang senantiasa taat dengar-dengaran akan apa yang menjadi perintah dan kehendak-Mu. Kami anak-anak-Mu Bapa saat ini mau mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang tuntun, yang memberkati anak-anak-Mu sehingga mengerti akan apa yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang temanya mengenai damai sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana seorang tokoh Alkitab yang namanya Isa itu menjadi pembawa damai. Baik, teman-teman nanti bisa lihat dulu tayangan animasinya ya sedikit. Setelah itu nanti kita akan bahas bersama-sama. Ishak si pendamai, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 26 ayat 12-35. Suatu hari di tanah Negeb, terjadilah kelaparan, tidak ada makanan. Lalu Tuhan memerintahkan Ishak tinggal di tanah Gerar sebagai orang asing. Tuhan berkata akan memberkati Ishak dan membuat keturunannya banyak seperti bintang di langit. Ishak pun menabur di Gerar dan mendapat hasil panen 100 kali lipat dan menjadi orang sangat kaya.
Tetapi Abimelek raja Filistin menjadi iri hati lalu mengusir Ishak dan rombongannya. Ishak pun pergi ke lembah Gerar membawa kambing, domba dan lembu sapi yang banyak jumlahnya. Ishak menemukan banyak sumur tertutup tanah milik ayahnya dahulu yang sudah tidak terpakai. Ketika para hamba Ishak itu menggali sumur itu, tiba-tiba keluarlah airnya sangat banyak. Karena sumur itu bisa keluar airnya, para gembala Gerar mengusir gembala Ishak. Ishak dan para gembalanya pun mengalah dan menyerahkan sumur itu kepada gembala Gerar. Ishak pun pergi lagi mencari sumur lain, dan gembala Gerar merebutnya juga. Abimelek tahu Ishak disertai Tuhan, karena itu memohon agar Ishak jangan balas dendam. Ishak dan Abimelek raja Filistin itu membuat perjanjian untuk saling damai. Ishak bertambah kaya lalu mendapatkan sumur baru dan menetap di kota Bersheba. Puji nama Tuhan, kita sudah melihat video animasi tentang cerita bagaimana Ishak menjadi pembawa damai. Nah, seperti kita telah tonton sebelumnya, bahwa di negara orang Filistin itu saat masanya Ishak terjadi kelaparan yang besar-besaran. Kemudian Pak Ishak ini pergi ke Gerar untuk menemui Raja Abimelek. Nah, ketika menemui Raja Abimelek, Pak Ishak ini mengantongi izin dari Raja untuk tinggal di Gerar. Akhirnya, si Ishak dengan keluarganya berikut serta rombongannya dan ternaknya semua mendirikan tenda di Gerar. Nah, semakin hari karena Ishak ini diberkati oleh Tuhan, ternaknya semakin bertambah banyak, hartanya semakin melimpah, sehingga semakin kaya. Pak Ishak ini semakin kaya, uangnya semakin banyak. Maka timbullah iri hati Raja Abimelek. Nah, Raja Abimelek ini iri sehingga kemudian menemui Ishak dan mengusir Ishak dari Gerar. Kasihan nggak teman-teman? Kasihan ya Ishak diusir dari Gerar. Namun apakah Ishak juga membenci? Tidak, hati Ishak tetap dalam damai, sehingga ketika raja meminta Ishak untuk pergi dari Gerar, Ishak menuruti. Dia kemudian mencari berjalan menuju lembah Gerar. Kemudian di sana Ishak mendirikan tenda di lembah Gerar. Lalu jadi dari kota pergi ke desa seperti itu. Nah, kemudian di situ Ishak menemukan sumur yang telah digali zaman kakek neneknya, zaman Pak Abraham dulu. Nah, ketika Ishak menemukan sumur, dia lalu menggali sumurnya kembali. Dan apa yang terjadi? Karena dia diberkati Tuhan, sehingga mata air dari sumur itu keluar banyak sekali, melimpah berbual-bual ya. Akhirnya timbullah pertengkaran antara penggembala yang ada di lembah Gerar sama penggembala Ishak begitu. Namun apakah mereka marah penggembala Ishaknya? Tidak, mereka tetap dipenuhi dengan hati yang damai. Namun si penggembala Gerar ini karena iri akan sumurnya yang membual-bual begitu, akhirnya diusir lagi Pak Ishak dan keluarga dan rombongannya. Mereka kemudian mencari sumur yang lain dan menggali sumur yang lain. Kemudian air yang muncul dari sumurnya itu banyak lagi, melimpah lagi. Sehingga
sehingga para penggembala Ishak tadi bisa mendapatkan air yang melimpah lagi. Tapi untuk kali ini karena Tuhan memberkati hati Ishak dan para gembalanya yang tetap berada dalam hati yang damai, tidak membenci, tidak mendendam seperti itu, sehingga sumur yang terakhir ini tidak ada pertengkaran di sini. Kalau sebelumnya kan tadi bertengkar, kalau kali ini tidak. Akhirnya Ishak menetap di situ, dan ketika Abimelek mengetahui bahwa Ishak itu diberkati oleh Tuhan, kemudian Abimelek datang kepada Ishak lalu memohon perdamaian. Akhirnya berdamailah Ishak dengan orang Filistin. Nah, kalau kita mau belajar dari cerita ini, ketika ada teman yang iri, ketika ada teman yang membenci, ketika ada teman yang mengajak kita bertengkar, apakah kita sebaiknya melakukan hal yang sama? Tidak, ya teman-teman. Sebaiknya kita memberi maaf atau kita diam saja dengan tidak membalas. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, sehingga nanti Tuhan sendirilah yang bekerja atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang singkat, semoga firman Tuhan ini dapat memberi kita berkat di dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang kesukaan Tuhan Yesus. Amin. Halo semuanya, apa kabar hari ini ya? Wow, sekarang ini kita akan bersama-sama belajar atau mengenal kenapa benda-benda itu bisa terapung dan juga tenggelam. Nah, ada benda apa saja ya? Dan nanti terakhirnya kita akan bersama-sama kenapa kapal itu bisa terapung. Ya, tapi sebelumnya kita akan belajar dulu. Benda apa saja yang bisa tenggelam dan terapung? Oh, kalau di sini Miss punya ada bola. Bola ini dari styrofoam. Ya, ingat ya, dari styrofoam. Lalu ada sedotan, ada kayu, ada klip, ada paku, dan juga ada daun. Benda apa saja yang bisa terapung dan juga tenggelam? Kita cek sama-sama. Wah, di sini ada klip. Kira-kira klip ini bisa tenggelam atau terapung ya? Kita lihat sama-sama. Wow, ternyata klip ini tenggelam. Lalu kita akan lihat sama-sama. Ini adalah sedotan. Coba. Wah, kalau sedotan ternyata ada di atas, berarti ini terapung. Kita lihat lagi, ada paku. Tenggelam. Wow, kalau ini ada styrofoam, terapung. Dan ini ada kayu. Kayu juga ternyata terapung. Satu lagi ada daun kering. Kira-kira terapung apa tenggelam ya? Wow, ternyata benda-benda ini bisa terapung. Ada styrofoam, ada daun, ada kayu, ada sedotan. Nah, karena benda-benda ini ringan ya, tapi kalau ada batu misalnya, berarti benda itu atau batu itu akan tenggelam. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kapal itu bisa terapung? Nah, padahal itu kapal itu berat loh. Kita akan coba dengan telur ya. Biasanya telur itu kalau kita taruh di air tawar itu akan tenggelam. Tetapi kenapa ya? Nanti telur ini akan terapung. Kita sama-sama ya. Sekarang Miss Yanti punya 2 gelas air. Ya, 1 telur. Air ini adalah air tawar atau air yang biasa kita minum. Lalu Miss Yanti punya garam dan juga sendok. Wah, sekarang kita akan lihat sama-sama. Telur yang pertama ya, ini nanti kita akan masukkan ke air yang tawar, dan yang kedua kita akan masukkan ke air yang rasanya asin atau ada garamnya. Tapi Miss Yanti akan taruh dulu garam di 1 gelas yang 1. Nah, Miss
Yanti taruh garam. Oke. Nah, aduk-aduk dulu. Berarti ini airnya rasanya asin. Dan yang satu, air ini rasanya tawar. Nah, Miss Yanti punya 2 telur. Lihat. Yang pertama, Miss akan masukkan ke dalam air yang tawar. Apa yang terjadi? Wow, ternyata telur ini tenggelam. Sekarang di air asin, apa yang terjadi? Wow, telur itu kelihatan atau terapung. Nah, sama juga dengan kapal yang bisa kita lihat di laut ya, karena air laut itu rasanya asin sehingga kapal itu bisa terapung. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke percobaan yang kedua ya. Percobaan yang kedua ini namanya air yang berjalan ya. Untuk perlengkapannya kita mau siapkan gelas ya, 5 biji gelas plastik. Terus ada pewarna, teman-teman, ada pewarna makanan. Di sini ada warna merah, warna kuning, dan warna biru. Terus kita juga siapkan tisu. Dan tidak lupa kita siapkan air. Ya, kita langsung ke prosesnya ya. Kita akan mengisi air pada gelas yang pertama, ketiga, lalu yang terakhir, kelima. Nah, setelah itu teman-teman, supaya terlihat bedanya, kita mau tambahkan warna biru pada gelas ya. Terus yang kedua kita mau tambahkan warna kuning. Ya, merah ya. Oke, kita aduk dulu ya teman-teman ya, supaya warnanya tercampur. Biru ya. Oke, lalu teman-teman kita bisa pasangkan tisunya. Nah, tisu dari sini. Ini. Satu lagi. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Apakah airnya akan berjalan? Ya. Nah teman-teman, ini sudah mulai mengalir ya airnya. Ya. Kenapa kok airnya bisa mengalir melalui tisu teman-teman? Ya, ini terjadi karena adanya proses yang namanya kapilarisasi ya teman-teman. Nah, dan teman-teman nanti hasilnya kalau sudah mulai airnya mengalir ke gelas yang kosong tadi, teman-teman bisa juga melihat bahwa warna itu kalau dicampur bisa menghasilkan warna-warna yang baru loh teman-teman. Ya, yang pertama ya teman-teman, ini tadi ada merah dan kuning. Merah dan kuning ini menghasilkan warna apa ya? Oh, hasilnya orange teman-teman. Ternyata kuning dan merah kalau disatukan menjadi warna orange teman-teman. Ya, warna merah dan warna kuning bila disatukan menjadi warna orange ya teman-teman. Nah, lalu yang selanjutnya, kalau warna kuning dan warna biru ini tadi ya teman-teman, kira-kira jadi warna apa ya? Nah, ternyata teman-teman, warna biru dan warna kuning itu bila digabungkan menjadi warna hijau. Ya. Nah, itu tadi teman-teman percobaan kita hari ini, sains ya, hari ini
Selamat mencoba teman-teman, selamat belajar. Terus memberkati. Demikian untuk eksperimen hari ini. Nanti anak-anak bisa coba di rumah. Selamat mencoba ya. God bless you. Dah.